Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup ini sama seperti sebuah perjalanan. Dan jangan percaya bahwa nasib manusia ada yang baik, ada yang buruk, ada yang masa depannya cerah, ada yang masa depannya suram. Karena orang tua saja kalau punya 5 anak dia pasti persiapkan 5-5-nya punya masa depan yang luar biasa. Bahkan dia persiapkan warisan, dia persiapkan sekolah yang terbaik, dia persiapkan segala sesuatu untuk kelima-limanya. Nggak mungkin dong orang tua bilang, anak saya yang ini saya kasih nasib sial aja lah, yang ini bagus. Manusia saja, Bapa di bumi saja mempersiapkan yang terbaik, apalagi Bapa di sorga. Amin saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, saya percaya hidup ini ada pilihan. Saudara mau belok ke kanan, dapatnya sukses. Saudara mau belok ke kiri, dapatnya adalah sebuah kegagalan. Karenanya saya berikan sebuah tema firman Tuhan pagi hari ini. Masa depan saudara dan saya ada di dalam kebiasaan. Jadi yang perlu diubah adalah kebiasaan kita. Banyak orang bilang, apa pasti Pak kalau berubah kebiasaan masa depan kita cerah. Perubahan kebiasaan tidak selalu menjanjikan keadaan menjadi lebih baik. Tapi tanpa perubahan kebiasaan jangan berharap keadaan berubah menjadi baik. Bukankah setiap tahun kita berharap, tahun ini Tuhan pasti berkati, tahun ini terjadi pemulihan, tahun ini terjadi terobosan. Tetapi tahun demi tahun lewat begitu saja, tidak terjadi sesuatu terobosan, bahkan bisa saja terjadi penurunan. Karenanya saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan selalu relevan, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Haleluya, termasuk masa yang sekarang disebut dengan Corona Academy ini pun, Tuhan yang sama sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya saudaraku, jadi yang kita perlu ubah adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Saya dalam perjalanan dari Singaraja tadi pagi menuju ke tempat ini, di tengah perjalanan saya menemui banyak kebiasaan-kebiasaan orang mengemudikan kendaraan. Dan banyak orang bilang, mengemudikan kendaraan di Bali jauh lebih berbahaya dibandingkan di Jakarta. Kenapa? Karena dari gang bisa langsung keluar tanpa nengok kiri kanan, ya kan? Jalan beriring-iringan tanpa masang sen tiba-tiba belok, begitu saudaraku ya. Nah kebiasaan-kebiasaan yang tanpa waspada dan kurang antisipatif itu membuat seringkali terjadi masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Jadi kalau hari ini saudara sering mengalami masalah dalam hidup ini, apakah di dalam usaha saudara, dalam pekerjaan, dalam aktivitasmu sehari-hari, ayo kita belajar apa yang firman Tuhan ingin ingatkan kepada kita adalah kebiasaan. Ya, next. Terambil dari Imamat pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan memperkenalkan diri, dia bukan Allah yang tidak terkenal, yang tidak bisa dikenal, atau yang tidak mau mengenal. Dia adalah Allah yang memperkenalkan diri lewat Musa. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Artinya ayat ini sampai kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel ketika orang Israel, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, ya, di mana kamu diam dahulu. Ya, artinya sudah tidak lagi berada di Mesir, sudah keluar dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, di mana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Ya, next. Ya, saya kasih highlight kuning. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka.
Kenapa? Secara fisik bangsa Israel sudah tidak lagi di Mesir sebagai budak. Sudah tidak lagi menjadi orang yang terikat dengan berbagai aturan. Dia sudah jadi orang merdeka, sudah keluar dari rumah perbudakan, sudah keluar dari Mesir, sudah menyaksikan bagaimana Laut Tebrau terbelah, bagaimana pasukan Firaun terkubur hidup-hidup di dasar lautan. Mereka sudah menyaksikan. Tetapi di sini Tuhan ingatkan, jangan kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tadi mantan budak, sudah keluar dan jadi orang merdeka. Tapi mentalitas lewat kebiasaan mereka seperti budak dahulu masih terbawa meskipun mereka sudah keluar dari Mesir. Ini seringkali terjadi, jangan sampai kita sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi pelayan Tuhan, sudah aktif di gereja, tetapi kebiasaan-kebiasaan kita yang lama belum kita tinggalkan. Termasuk di sini dikatakan, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Artinya jangan seperti orang Mesir, jangan seperti orang tanah Kanaan, termasuk hari ini saudara masih menginjak di bumi, kita belum ada di sorga. Tapi cara kebiasaan kita, cara bisnis kita, cara bergaul kita, jangan seperti orang dunia. Yang setuju bisa katakan amin. Saudara dan saya harus memiliki satu perbedaan. Kebiasaan-kebiasaan kita harus berbeda. Dan saya percaya saudaraku, rahasia masa depan kita tersembunyi di balik kebiasaan-kebiasaan kita. Masa depan kita tersembunyi. Sepertinya tidak terlihat. Sepertinya ada sesuatu yang membungkus di balik kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Ya, next. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, apa saja yang perlu kita perhatikan? Kebiasaan-kebiasaan apa saja? Yang pertama adalah kebiasaan menyadari bahwa kita hanya pengelola. Katakan bersama saya, pengelola. Ya, kita ini saudara dan saya cuma pengelola dan bukan pemilik. Tetapi seringkali kita berpikir apa yang ada di diri kita, kita pemiliknya. Sehingga kita bisa memperlakukan semau kita, seenak kita. Apalagi kita berpikir, aku mendapatkan ini kan dengan susah payah, dengan keringat. Saudaraku, jangan istilah dunia itu begini. Pak, saya peras keringat, banting tulang, putar otak. Bayangkan saudaraku, keringat diperas, tulang dibanting, otak diputar-putar. Jadi apa kita? Ya kan? Tuhan gak mau seperti itu. Betul kita harus kerja keras. Betul anak Tuhan gak boleh santai. Betul saudara harus lakukan yang terbaik. Tetapi saya mau katakan jangan cukup kerja keras. Kerja cerdas. Yang setuju bisa katakan amin. Kerja cerdas artinya dengan hikmat daripada Tuhan. Dan kesibukan dulu, zaman dulu. Kesibukan orang diukur dengan tidak adanya waktu. Aduh Pak, kalau mau ketemu sama dia susah Pak. Bikin appointment Pak sebulan sebelumnya Pak, lebih gampang ketemu Tuhan Yesus. Ya, saking sibuknya dianggap orang sukses. Kalau hari-hari ini ada banyak orang sukses, hebat, termasuk di hadapan Tuhan. Tetapi punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk rekreasi, punya waktu untuk ngopi-ngopi sama Pak Chandra. Ya kan saudaraku? Ya, artinya saudara ngasihi Tuhan, jangan sampai saudara tidak punya waktu. Dan ini saya sampaikan 3 hal saja yang kita harus belajar untuk mengelolanya. Dengar, saya punya statement. Segala sesuatu, kita akan selalu kekurangan apa yang gagal kita kelola. Saya ulang sekali lagi. Kita akan selalu kekurangan apa yang gagal kita kelola. Ya. Kita akan selalu kekurangan apa yang gagal kita
kelola. Kalau saudara gagal mengelola uang, saudara selalu kekurangan uang. Income kita naik, gaji kita naik, selalu kurang. Kenapa? Karena kita gagal untuk mengelola. Saudara gagal mengelola waktu, berapapun waktu, luangnya waktu, saudara akan selalu kekurangan waktu. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan. Yang pertama adalah, banyak orang bilang gini, time is money. Sebenarnya time is time, money is money. Ya kan? Waktu yang hilang tidak akan kembali lagi. Tapi uang yang hilang masih bisa kembali. Saya ajak kita lihat yang pertama adalah waktu. Mengelola waktu. Nah saudaraku kasih Tuhan, waktu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya mau katakan, waktu yang sama tidak akan kembali untuk yang kedua kali. Kenapa anak muda termasuk orang tua susah move on? Susah move on, kenapa? Karena mungkin dari kecil kita diajar di sekolah menghafal dan mengingat. Kita kurang belajar untuk melupakan. Hari ini masa lalu saudara hanya untuk dipelajari. Jangan tinggal di masa lalu. Terjebak macet memang gak enak, tetapi jangan terjebak masa lalu. Yang setuju bisa katakan amin. Haleluya saudaraku. Ya, jadi biar kita belajar untuk hari ini kelola waktu itu dengan baik. Dan banyak kali kita tidak buat agenda. Saya mengajak kita selalu membuat agenda. Minimum nih. Besok jam sekian kita mau ngapain, jam sekian kita ngapain. Kita buat. Jangan sampai besok pagi kita bingung hari ini kita mau ngapain ya. Sehingga waktu hilang begitu saja. Dan saya mau ingatkan. Waktu kita seringkali habis dengan hal-hal yang kita sukai. Hobi, kesenangan. Bukan gak boleh kita punya hobi, bukan. Ya, apalagi waktu kita seringkali habis. Bukan menatap wajah Tuhan, menatap layar, saudaraku. Layar handphone kita, ya. Nah, waktu-waktu ini kita harus belajar untuk mengelola dengan baik. Yang kedua adalah mengelola uang. Efesus 5:15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang bandel, tidak bisa dikasih tahu. Ya, masuk kiri keluar kanan, sudah tahu tapi nggak mau tahu. Kan hari-hari ini banyak orang ingin tahu, sudah tahu, tidak mau tahu. Kan gitu saudaraku, ya kan? Ya. Tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua adalah uang. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, ya saya sebagai gembala, saya percaya juga Pak Gembala di tempat ini, ada jemaat datang mau pinjam duit. Karena dia utang sama orang, ditagih. Saya bilang begini, Bu, yang ibu mau pinjam itu nilainya tidak besar. Tapi karena ibu kepepet, jadi nilainya besar. Saya ajak ibu, jangan berpikir gimana bayar hutang. Tapi yang perlu ibu renungkan, kenapa ibu sampai punya hutang. Sebab, saya kasih contoh, ibu mau pinjam ke saya, kalau saya kasih pinjam, ibu punya kewajiban untuk membayar kepada saya. Kalau tidak bisa, ibu nggak ke gereja. Jadi ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada bagaimana membayar hutang. Kenapa ibu sampai punya hutang? Ya, saya tuntun, kemudian saya ingatkan, saya ajak mulai memikirkan tentang bagaimana menentukan prioritas. Karena banyak kali saudaraku kita gagal mengelola uang karena kita gagal menentukan prioritas kita. Kita lebih banyak menekankan keinginan kita dibandingkan kebutuhan atau keperluan kita. Lalu hal yang lebih penting adalah, mungkin bisa diklik ayatnya. 2 Korintus 9 ayat 10, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Saudaraku, ini benih di luar persembahan persepuluhan saudara. Karena menabur benih itu kalau saudara ada, saudara bisa. Tetapi kalau persepuluhan itu bukan karena keadaan, sebuah kewajiban mengembalikan. Bukan memberi, mengembalikan. Katakan bersama-sama, mengembalikan. Ya, saudaraku, jadi menabur benih ini di luar daripada persepuluhan yang saudara sudah beri. Jadi artinya
90%-nya itu, sisa dari perpuluhan itu ada benih yang saudara harus tabur dan roti untuk dimakan. Nah, bagaimana saudara akan menuai kalau saudara tidak pernah tabur? Benihnya saudara makan, rotinya saudara makan, sehingga tidak ada hasil tuaian. Saya ingin saksikan sebuah peristiwa yang mengingatkan saya. Waktu saya masih jadi ketua BPD, kira-kira 4 tahun yang lalu, kita mengadakan rakor di Bangkok, dan setelah rakor kita dibawa ke satu pertunjukan gajah, ya semacam sirkus itu, seperti itulah saudaraku, dan semua penontonnya duduk di tribun. Setelah dia perform, lalu pawangnya, pelatihnya duduk di punggungnya, menuntun gajahnya mendekat kepada penonton yang ada di tribun. Dan penonton yang ada di tribun diharapkan untuk memberikan sesuatu. Ada yang memberikan pisang, ada yang memberikan taibat, uang bat itu. Dan saya memperhatikan bagaimana gajah ini bereaksi. Kalau ada yang memberikan pisang, dengan belalainya dia mengambil pisang dan dia memakannya. Tetapi kalau ada yang memberikan uang bat, taibat itu, dia ambil dengan belalai juga, dia berikan kepada pawangnya. Kalau pisang dimakan, kalau uang dikasih. Artinya gajah saja bisa membedakan mana yang buat dirinya, mana buat tuannya. Seharusnya kita saya nggak bilang saudara harus belajar dengan gajah. Artinya si gajah sendiri bisa membedakan. Kalau uang itu dia makan, dia bisa sakit perut, saudaraku. Ini bagian tuannya. Jadi kalau hari ini, kalau saudara mau masa depanmu cerah, kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan, dan taburlah benih, rotinya saudara makan, percayalah, waktu penuaian saudara menuai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, saudaraku. Ya, jadi hal yang pertama kita perlu belajar bahwa kita mengelola, pertama waktu, yang kedua uang, yang ketiga nafsu. Nafsu itu perlu dikelola. Jadi tolong renungkan, apa yang saudara alami hari ini? Apakah saudara sehat atau kurang sehat? Hari ini saudara diberkati atau kurang diberkati? Hari ini rumah tanggamu oke atau ya begitulah gesekannya setiap hari, Pak. Apapun yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan kebiasaan kita di hari kemarin. Yang setuju bisa katakan amin. Yang saudara alami hari ini tidak ujuk-ujuk mendadak tiba-tiba terjadi hari ini. Karenanya saudaraku, salah satu hal yang perlu dikelola adalah nafsu makan kita. Ada banyak kebiasaan orang. Loh Pak, ini kan mulut-mulut saya Pak. Ya, kok rasanya yang saya penting ingin makan ya saya makan aja Pak. Bukan nggak boleh makan. Saya termasuk makan semua. Ya, bab 1, bab 2 semua makan ya saudaraku ya. Ya, kambing juga makan ya. Semua saya makan ya, tapi tahu batas. Tahu batas. Prinsip saya, makan jangan nunggu terlalu kenyang. Jangan nunggu terlalu lapar, stop jangan tunggu kenyang. Secukupnya, percayalah, saudara akan tetap sehat, tubuh jiwa roh terpelihara sempurna. Haleluya. Nah cuma masalahnya kalau kita doyan, kan kebiasaan kita ini ada orang kebiasaannya. Saya punya beberapa teman, itu prinsipnya gini. Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, diet. Sabtu Minggu hajar. Ya kalau menurut saya jangan terlalu begitu, biasa saja. Ya cuma porsinya saja dibatasin. Ya, jadi kelolalah termasuk makan, nafsu seks, nafsu belanja, nafsu serakah. Hal-hal ini kalau saudara bisa kelola kebiasaan saudara dengan baik, percayalah saudara akan punya masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Ya, yang kedua. Next. Yang kedua, Filipi 4 yang ke-8. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal yang kedua, kebiasaan yang perlu kita perbaiki adalah kebiasaan memikirkan apa yang benar.
Katakan bersama saya, memikirkan apa yang benar. 3, 2, 1. Memikirkan apa yang benar. Karenanya firman Tuhan tidak pernah salah. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Waktu saudara merenungkan siang dan malam bukan berarti saudara nggak mikirin pekerjaan, nggak mikirin bisnis, nggak mikirin. Bukan. Ya artinya biarlah firman itu saudara renungkan sehingga pikiran saudara dikelola, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Karena begini saudaraku, hari-hari ini kalau saudara perhatikan yang terjadi, banyak orang digerakkan oleh emosinya. Ngomong seenaknya, bertindak seenaknya, ya, melakukan banyak hal seenaknya, didorong oleh emosi atau perasaan. Saudaraku, perasaan ini tidak bisa berhitung. Perasaan tidak bisa berhitung. Yang bisa berhitung itu pikiran kita. Kalau saya lakukan ini, wah, bukan bikin malu saya, bikin malu Tuhan. Kalau pikiran kita itu bisa berhitung. Tapi kalau perasaan kita lakukan, dan penyesalan selalu di belakang. Penyesalan di depan apa di belakang? Penyesalan selalu di belakang. Kalau yang di depan namanya penasaran. Ya kan? Jadi saudara kasih Tuhan, seringkali terjadi bahwa hidup ini penuh banyak penyesalan. Kenapa? Karena kita kurang mempertimbangkan. Kenapa? Karena tindakan kita, keputusan kita lebih banyak oleh emosi dan perasaan kita. Kenapa orang bisa sampai masuk ke penjara? Karena tindakannya tidak menggunakan, kalau dia menggunakan pikiran, saya percaya dia akan mengkalkulasi. Dan saya mau katakan, jangan berprinsip pikiran positif, tapi pikiran Kristus. Yang setuju bisa katakan amin. Yang penting Pak, pikiran kita positif. Positif dari sisi mana? Ya, pikiran Kristus. Karenanya Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Artinya kita bukan cuma berpikir jangka pendek, menengah panjang, tetapi kita diminta untuk berpikir hal-hal yang kekal. Kenapa? Karena kita di bumi ini cuma transit, camping, berkemah. Kalau kemah itu dibongkar, saudara sudah tinggalkan dunia ini, saudaraku. Bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Ayat ini mengingatkan setiap kita untuk kita selalu kenakan pikiran Kristus. Ya saudaraku, ya. Saya kagum dengan gedung yang begitu megah. Saya percaya ini semua karena kedahsyatan Tuhan kita. Amin saudaraku. Ya, tapi saya percaya Bapak Gembala Saudara, kalau dia cuma berpikir pengeluaran tak terduga, gedung ini tidak akan jadi. Tapi kita semua jemaat di tempat ini termasuk Bapak Gembala berpikir bukan pengeluaran tak terduga, pemasukan tak terduga. Ada banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar pengertian dan nalar kita. Waktu kita percaya bukan karena melihat, tapi percaya karena janji Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin saudaraku. Ya, saya sangat yakin dan percaya pikiran kita itu yang sanggup membuat kita bisa melihat perkara-perkara yang luar biasa. Contoh, ketika ada satu tantangan, orang bisa berpikir gini, bisa sih Pak, tapi susah Pak. Tapi kalau pikiran kita, kebiasaan berpikir kita diubah, kita akan berkata beda. Memang susah Pak, tapi saya pasti bisa. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Ya. Kebiasaan kita berpikir itu akan membuat saudara bisa melihat. Di antara 12 pengintai melihat hal yang sama, melihat kondisi yang sama, melihat musuh yang sama. Tetapi kenapa 2 orang punya laporan yang berbeda dan 10 orang punya laporan yang sangat pesimistis. Wah.
Kita ini belalang, siapa kita? Mereka jumlahnya banyak, orangnya gede-gede, mereka jago perang. Kita ini siapa? Nggak mungkinlah kita bisa ke sana. Tetapi dua orang ini, dia punya pikiran dan cara berpikir yang berbeda. Dia tahu musuhnya gede, dia tahu daerahnya sukar, dan dia tahu harus menduduki. Beda loh. Menduduki itu beda. Saya kasih contoh. Ya sekarang memang pariwisata belum dibuka, tapi orang luar negeri ke tempat ini datang berwisata, bukan menduduki. Ya, tetapi bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian bukan jalan-jalan, bukan berwisata, bukan menduduki, artinya nantang perang. Nah bisa bayangkan saudara kasih Tuhan, tapi Yosua dan Kaleb punya sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Bukan jalan-jalan, tapi dia tahu dia harus menduduki, artinya dia bisa mengalahkan. Kalau dilihat dirinya siapakah dia, kalau dilihat pengalamannya siapakah dia. Tetapi dia tahu siapa yang menyertai, Tuhan yang Maha Besar, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang membuat dia bisa melihat dengan cara berpikir yang berbeda. Kita lihat, saya ajak kita coba next. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang ketiga, kebiasaan ketiga adalah kebiasaan menyukai apa yang benar meskipun tidak mudah. Kita punya kecenderungan menyukai yang kita suka. Meskipun tidak benar. Tetapi kebiasaan ini perlu kita ubah. Kita belajar menyukai hal-hal yang meskipun kita kurang suka. Saudaraku, kebiasaan kita memilih itu sangat menentukan ya. Karena baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Ya saudaraku, ya segala yang baik itu bisa menimbulkan kerugian dan penyesalan. Ya, sesuatu yang baik masih bisa menimbulkan kerugian dan penyesalan. Contoh, saudara membeli satu barang, ya menurut saudara pasti saudara pilih yang baik. Masih bisa nyesel, masih bisa merasa aduh kok saya beli ini ya, kenapa saya nggak beli yang lain? Ya masih bisa tetapi sesuatu yang benar sepintas terlihat kurang menyenangkan, tapi akan mendatangkan kebaikan. Yang setuju bisa katakan amin. Sesuatu yang benar sepintas sepertinya kita kurang sukai, tetapi kalau saudara lakukan dengan hati yang tulus dan rela, akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, di sini dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudaraku, banyak orang bilang begini, Pak, sejak saya ikut Tuhan, Pak, kok rasanya hidup ini dibatasi, Pak. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini melanggar firman, itu dosa, itu tidak sesuai dengan firman, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau saudara lihat di ayat yang pertama dari Mazmur 1, dimulai dengan kata berbahagialah. Bahkan berbahagialah itu dalam bahasa aslinya adalah esyer. Bukan cuma bahagia tetapi diberkati. Jadi saudaraku sangat keliru kalau saudara berkata ikut Tuhan itu kok banyak Bukan, Tuhan bukan tidak ingin lihat saudara senang. Pak, kok yang saya senangi justru dilarang. Ya, pikulah saklib, sangkalah diri. Kok yang disangkal itu kok yang hal-hal yang saya sukai, Pak. Saudaraku, bukan sepertinya Tuhan tidak mau lihat saudara senang, bukan. Tuhan sedang membawa saudara untuk melihat hari depan yang penuh pengharapan. Karena kita cuma tahu yang baik, yang terbaik Tuhan siapkan untuk setiap kita.
Ya, jadi kalau hari ini saudara mungkin sedang mengalami masalah, mungkin anak-anak muda baru diputus oleh kekasihnya, jangan kecil hati, saudara baru kehilangan yang baik karena Tuhan sedang siapkan yang terbaik. Haleluya. Kalau saudara-saudara mungkin baru kehilangan pekerjaan, baru mengalami pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, saudara bilang, aduh Tuhan kok gini, saya ikut Tuhan kok begini keadaannya. Saya mau katakan hal yang sama, saudara cuma kehilangan yang baik, yang terbaik Tuhan sedang siapkan untuk kita. Haleluya, saudaraku. Jadi belajar untuk bisa merenungkan. Ia seperti pohon. Jadi saudara dan saya itu ya yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita sudah baca, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Memang betul pohon itu tidak bisa hidup tanpa air. Memang betul air itu sumber kehidupan. Tetapi di sini dikatakan pohon itu ditanam. Katakan bersama saya, ditanam. Setiap jemaat di tempat ini di Rock Riverside, jangan cuma jadi tamu. Saudara harus tertanam di gereja lokal. Kalau saudara tertanam akan terjadi 3 hal. Berakar, semakin kuat di dalam Tuhan, bertumbuh artinya terjadi peningkatan, pertumbuhan. Dan bukan pertumbuhan saja, saudara berbuah dan buah itu tetap. Ya saudaraku, ditanam di tepi aliran air. Kenapa enggak di tengah air? Kan butuh air, tengah air aja sekalian. Saudaraku ngasih Tuhan, kita ini memang betul kita disayang Tuhan. Memang betul kita diberkati, dipelihara Tuhan. Kita harus tahu diri siapa kita. Kalau di tengah sungai kita hanyut, jadi taulah posisi kita. Saya percaya waktu kita tahu mengenal siapa diri saudara, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, mengenal siapa musuh saudara, saudara tetap hidup, bukan pemenang tetapi lebih daripada pemenang. Haleluya saudaraku, ya. Ditanam di tepi aliran air, bukan di tengah sungai, di tepi aliran sungai, menghasilkan buah pada musimnya. Ya, Pengkhotbah 3:11a bilang Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau hari ini harapan saudara, mimpi saudara, doa saudara belum terlihat indah, artinya belum waktunya Tuhan. Jadi tetaplah cari maka kamu akan mendapat, ya. Mintalah maka kamu diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Dan tidak layu daunnya. Pertahankan semangat, pertahankan optimisme, jangan izinkan daun menjadi layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya sangat yakin dan percaya. Ayat 1 dimulai dengan apa tadi? Berbahagialah. Ditutup dengan apa? Berhasil. Kenapa orang selalu mengejar keberhasilan? Orang mengejar keberhasilan karena dia berpikir kalau aku berhasil, aku akan bahagia. Tapi ada banyak orang berhasil hidupnya tidak bahagia. Lulus SMA, kalau saya berhasil diterima di universitas idaman saya, pasti saya akan bahagia. Diterima. Setelah diterima, bahagianya nggak lama. Ya, mungkin di awal-awal bersaksi di pemuda, wah puji Tuhan saya diterima. Nggak lama. Waduh dosennya galak, tugasnya banyak. Ya kan? Bahagianya hilang saudaraku, waktu berhasil. Udah tenang aja, ini semua proses. Kamu kalau berhasil sudah lulus di wisuda, wah kamu akan bahagialah. Akhirnya dia belajar sungguh-sungguh dan berhasil lulus. Di wisuda berhasil, pakai toga, ya sudah selesailah tugasnya. Tapi bahagianya nggak lama. Kenapa? Karena susah cari kerjaan. Susah cari kerjaan, ya. Lalu kemudian, ya kamu masih jomblo sih, berdoa untuk pasangan hidup. Kalau kamu udah punya pasangan hidup, kamu ada teman curhat, ya. Jadi kamu pasti bahagia, ya. Lalu berdoa dan berhasil punya pasangan, dan waktu pernikahan orang pasti mengucapkan selamat berbahagia. Memang betul, bahagia pada saat pernikahan itu. Ketika tamu pulang, keluarga pulang, barulah mereka berdua ini mengenal aslinya.
Atau pacaran kan nggak tahu dari pagi bangun tidur gimana, sampai malam tidur gimana. Ya kan saudaraku, kebiasaan nggak tahu. Hilang bahagianya. Temennya bilang, udah kamu kan biasa nih pengantin baru, nanti kalau sudah punya baby, wah lengkap kebahagiaan. Dan berhasil punya anak, dan waktu hari kelahiran semua kasih selamat lagi. Selamat berbahagia ya, aduh senang ya, wah penuh sukacita. Setelah itu bahagianya hilang. Pusing pak, pamper susu, malam kadang-kadang waduh nggak bisa dibaru ditaruh, nangis pak, minta digendong, kadang-kadang istri saya semalaman nggak bisa. Pak biasanya saya bekerja berdua pak, suami istri, kadang suami aja yang kerja pak, istri nggak bisa pak nemenin mbak. Jadi kalau saudara lanjutkan itu, orang mengejar keberhasilan untuk bahagia, bahagianya sebentar. Tapi firman Tuhan harus terbalik. Dia awali ayat yang pertama, berbahagialah. Baru akan membuat seorang jadi berhasil. Kalau saudara kebiasaan saudara selalu menjaga hati saudara, selalu berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan ketika keadaan baik, tapi bersyukurlah maka akan merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Ya, saya sangat yakin dan percaya kalau saudara bisa menjaga pikiran dan perasaan saudara, mengubah kebiasaan-kebiasaan saudara, ya, saya sangat yakin dan percaya saudara akan melihat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, jadi artinya begini, saudaraku. Kebiasaan-kebiasaan itu harusnya setiap hari saudara renungkan. Malam hari saudara berdoa, ya, jangan cuma terima kasih renungkan. Seharian ini kebiasaan apa yang salah yang saya harus benahi. Wah, saya tadi marah-marah dengan tukang parkir misalnya, ya. Wah saya tadi begini, wah saya tadi curiga sama teman, saya nuduh padahal belum ada buktinya. Kebiasaan-kebiasaan itu saudara setiap hari evaluasi, itu akan menjadikan saudara hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Haleluya. Tapi kalau saudara anggap itu satu kebiasaan, kan kadang-kadang orang bangga dengan kebiasaannya. Kalau ada teman ngingetin, kamu jangan gitu dong, kamu kan sudah melayani Tuhan, gak bagus lu ngomongnya begitu. Ya, kadang-kadang kan kita bangga dengan Tuhan, enggak saya memang orangnya gitu, kamu baru tahu saya begitu. Ya, itu belum apa-apa, tadi yang kamu lihat itu belum apa-apa, itu baru 5%. Saya bisa lebih dahsyat dari itu, kadang-kadang bangga dengan kekurangannya. Saudaraku, kalau ada yang mengingatkan saudara, termasuk firman Tuhan hari ini yang menemplak saudara mungkin, kalau saudara merasa, ya, ayo, banyak orang cuma dengar firman pulang lupa. Tapi kalau saudara dengar firman dan saudara merasa ini yang saudara harus benahi, percayalah, saudara pulang dari tempat ini, saudara menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah perubahan-perubahan itu mengkondisikan Tuhan melihat saudara layak untuk dipercayakan lebih, layak diberkati lebih, dan layak melihat doa saudara dikabulkan. Kenapa? Karena orang-orang yang mengalami mujizat di dalam pelayanan Yesus di dalam perjanjian baru, semua tidak pernah diam. Waktu dia berseru kepada Yesus disuruh diam. Kalau dia menggunakan pikiran dan hati yang salah, Rasul bukannya nuntun saya yang kenalin Yesus untuk saya didoain, ya malah suruh saya diam, malah saya diusir. Kalau saudara menggunakan pikiran dan perasaan negatif, saudara tidak akan ketemu kepada Yesus dan melihat mujizat. Tetapi saya bersyukur makin dilarang, dia berseru makin kencang, bukan menjauh tapi mendekat. Dan mujizat itu jadi kenapa? Karena Yesus melihat iman daripada orang itu yang membuat dia tergerak oleh belas kasihan sehingga mujizat terjadi. Saya tidak tahu masalah yang sedang saudara hadapi, tapi kalau saudara hari ini bergerak mengubah kebiasaan yang selama ini saudara sudah biasa lakukan. Untuk mengubah kebiasaan itu gak gampang loh. Sederhana, saya kasih contoh. Pak Chandra, di sini jemaat susah gak berubah duduknya? Biasanya di gereja lain di Riverside enggak. Ya, jemaat yang sudah terbiasa duduk di depan disuruh mundur, marah saudaraku. Saya kan mau dekat Pak Gembala, kan? Supaya bisa lebih jelas dengar khotbahnya. Dan sebaliknya yang sudah senang terbiasa di belakang, worship leader, ayo maju di depan masih kosong. Susah bener, ya. Jadi tanpa sadar, ya untuk duduk di gereja saja orang susah berubah.
Bahkan kadang-kadang ada yang bilang begini, ada jemaat nih baru datang nih, sudah hampir mulai ibadah. Pak, jangan duduk di situ, biasanya Bapak itu duduk di situ gitu. Jadi rupanya saudaraku di tempat lain, Riverside enggak ya, kursi gereja itu sudah dikapling-kapling jemaat. Itu enggak, saya mau cerita begini, untuk berubah duduk saja itu tidak mudah, apalagi merubah kebiasaan. Tapi Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu tanpa alasan. Janganlah kamu menggunakan kebiasaan Mesir dan Kanaan, tapi gunakanlah kebiasaan firman Tuhan yang akan membuat saudara mengalami pemulihan. Tuhan memberkati.